Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa kali ini di mata kuliah dasar akuntan bidang praktek di pertemuan yang ke-12 ya. Kita bahas mengenai akuntansi perusahaan industri atau pabrik. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Yuk kita mulai pembahasan dari pengertian perusahaan industri atau manufaktur ya. Ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Jadi di sini persediaannya ada persediaan bahan baku, berarti persediaan yang sampai tanggal 31 Desember ini belum diolah, sama sekali belum diolah. Kemudian persediaan barang dalam proses atau work in process atau BDP di sini adalah persediaan yang sudah diolah tapi belum siap untuk dijual di tanggal 31 Desember. Kemudian untuk persediaan barang jadi di sini kan tadi mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi ini yang belum diolah, ini yang sudah diolah tapi belum jadi. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Ini adalah persediaan yang sampai tanggal 31 Desember siap untuk dijual. Untuk biaya produksi sendiri, ini adalah biaya yang timbul dari penyelenggaraan proses produksi. Jadi jenis biaya pabrik atau biaya produksi di sini ada biaya bahan baku atau raw material, kemudian di sini tenaga kerja langsung. Jadi yang pertama adalah bahan baku, ini bahan yang melekat pada barang jadi, misalnya meja ya, meja itu dari kayu misalnya atau dari plastik. Nah, berarti itulah bahan bakunya. Oke. Kemudian ini bahan baku tidak akan jadi apabila tidak ada tenaga kerja yang mengerjakannya. Makanya di sini ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Jadi tenaga kerja langsung di sini tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan proses produksi. Jadi contohnya buruh ya. Di sini bisa dihitung paling gampang untuk cirinya adalah tenaga kerja langsung ini bisa dihitung per piece. Jadi misalnya satu hari digaji 50.000 misalnya. Nah, di sini misalkan satu hari tenaga kerja tadi bisa mengerjakan 10 menyelesaikan 10 piece. Berarti di sini tenaga kerja langsungnya adalah 50.000 per 10. Jadi ada 5.000 per piece. Jadi kelihatan banget ya di sini langsung terkait dengan proses produksi. Oke, selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau fabrikasi. Ini BOP atau overhead cost ini ya. Ini adalah satu biaya pabrik, jadi merupakan jenis biaya pabrik, tapi bukan material atau raw material atau bukan bahan baku ya, dan juga bukan labor atau tenaga kerja langsung. Jadi sekali lagi, BOP ini adalah biaya pabrik, tapi bukan material, bukan juga direct labor. Jadi misalnya saplis ya, meja itu ada butuh paku misalnya. Nah, paku itulah yang merupakan BOP. Saplisnya itu masuk BOP. Saplis itu adalah biaya bahan penolong, harus ada, tapi meja itu tidak bisa kalau nggak ada pakunya. Bagaimana caranya untuk melekatkannya, atau mungkin lem misalnya, itu adalah saplis ya. Kemudian tenaga kerja tidak langsung. Nah, kenapa tenaga kerja tidak langsung masuk ke BOP? Karena tidak langsung berkaitan dengan proses produksi ya. Manajer, supervisor pabrik misalnya ya, manajer dalam hal ini juga manajer pabrik. Jadi tenaga kerja, tapi itu masuk di dalam tenaga kerja pabrik, tapi dia bukan buruh.
kalau di istilah di dalam pekerjaannya itu, dalam realnya itu ada namanya ada tenaga kerja harian, ada tenaga kerja bulanan. Jadi ada yang dihitung secara per hari, ada yang dihitung secara per bulan, ya. Nah, di sini kalau untuk yang bulanan itu tadilah yang namanya tenaga kerja tidak langsung, supervisor, asisten supervisor, ada tenaga administrasi pabrik. Nah, itu semuanya masuk ke tenaga kerja yang tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung ini gajinya itu per bulan tetap fix ya, kecuali kalau dia lembur itu lain, itu masuk ke biaya semi variabel. Nanti bisa Anda bisa pelajari next di akuntansi biaya Anda, atau mungkin Anda bisa silakan simak di channel akuntansi biaya saya. Oke, di sini untuk biaya overhead selain itu kan ada biaya tenaga tenaga apa namanya tenaga kerja tidak langsung, kemudian ada sublease, kemudian biaya-biaya lain misalnya listrik ya, biaya listrik ini masuk ke sini, biaya penyusutan mesin itu masuk ke biaya listrik. Kalau dimasukkan di situ, oke? Jadi semua biaya-biaya pabrik yang bukan material, bukan labor. Selanjutnya untuk siklus akuntansi perusahaan pabrik sama, mulai dari adanya bukti transaksi, kita buat jurnal, kemudian kita posting ke buku besar, ada neraca saldo dari buku besarnya, kemudian kita buat neraca laju setelah ada adjustment, nanti akan didapat neraca saldo sesudah disesuaikan. Berdasarkan ini kita buat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dulu, kemudian laporan perubahan modal, dan neraca. Dari sini kemudian akan kita tutup. Jadi yang bersifat periodik kita tutup dengan jurnal penutup, lalu posting ke buku besar, nanti ada neraca saldo setelah penutupan buku, kemudian kita buat jurnal pembalik atau jurnal balik, lagi ke sini, nanti hasilnya saldo yang ada setelah dibalik inilah yang merupakan neraca saldo awal periode berikutnya. Jadi sebenarnya sama ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuknya ke Excel ya. Untuk pencatatan sendiri yang untuk yang jurnal di sini ada tetap ya ada dua metode ya, ada metode fisikal, ada metode perpetual. Sama, bedanya apa? Kalau metode fisikal di situ kita hitungnya secara fisik. Jadi pada saat terjadi pembelian bahan baku, maka kita buat jurnalnya adalah pembelian bahan baku pada kas atau piutang. Oke. Tapi kalau untuk yang metode fisikal, nanti yang didebit adalah persediaan bahan baku pada kas atau piutang. Beda ya di sini ya. Kemudian pada saat terjadi penjualan, berarti di sini terjadi penjualan, kalau untuk metode fisikal, berarti di sini kas pada penjualan tanpa adanya langsung penyesuaian HPP. Nanti untuk penyesuaiannya dilakukan di akhir periode, entah itu bulan atau entah itu tahun ya, bagi yang akan melakukan tugas akhir atau skripsi dengan membuat apa namanya mengambil zahir misalnya atau mayo atau assurat ya, di sini biasanya kan satu periodenya diambil dari 1 bulan, berarti tetap di sini harus meliputi satu siklus akuntansi, entah itu perusahaan jasa, dagang maupun perusahaan industri. Nah, ini siklusnya sebenarnya sama, cuman bedanya kalau perusahaan industri di sini kan di dalam apa namanya di dalam akunnya itu mengandung persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kalau untuk perusahaan dagang, berarti di sini persediaannya adalah persediaan barang dagang. Sedangkan kalau perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan untuk dijual. Oke, persediaannya apa? Biasanya cuma ATK, tapi untuk operasional secara real untuk dijual itu tidak ada, karena jasa itu tidak ada persediaan. Oke, kita masuk ke Excel-nya, karena kalau pakai PowerPoint kurang jelas ya kalau Excel itu enak. Oke. Kita sudah masuk ke Excel-nya. Yang pertama kali kita buat dulu, kita bicarakan mengenai
rumus akuntansi ya, perusahaan industri. Nah, sebenarnya untuk rumusnya di sini ada yang namanya biaya rapid, biaya pabrik, kemudian ada yang namanya biaya produksi, ada yang namanya harga pokok produksi. Oke, ini ya tidak usah saya singkat. Harga pokok produksi. Ini kenapa produksi ya? Iya. Oke, ada yang namanya harga pokok penjualan. Ini harga pokok penjualan. Oke. Nah, di sini untuk biaya pabrik sendiri, oke, kita buat ini rumusnya dulu sama dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, oke, ditambah dengan biaya overhead pabrik. Oke. Nah, biaya bahan baku ini BBB ini sebenarnya adalah material use atau bahan baku yang digunakan. Jadi sama dengan persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku bersih di sini ya. Ini bersih ya. Kemudian dikurang dengan persediaan bahan baku akhir. Nah, jadi ada awal, ada akhir ya. Ini adalah ini kenapa hanya di sini? Oke, ini apa namanya? Oke, saya buat kurung, artinya ini hanya menunjukkan apa namanya? Hanya menunjukkan awal dan akhir. Jadi kondisi periodiknya. Jadi kondisi waktunya di awal dan di akhir. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah menggunakan metode fisikal sesuai dengan yang ada di silabus. Kita menggunakan fisikal, berarti kita juga bicara mengenai fisikal. Bedanya apa? Seperti tadi kita sudah jelaskan ya. Kalau menggunakan metode fisikal ada istilah pembelian bersih. Nah, ada istilah pembelian di sini, ya, pembelian bahan baku. Tapi kalau untuk metode perpetual yang ada di akuntansi biaya, nanti kita menggunakan metode perpetual kalau akuntansi biaya. Jadi ada pembelian, bukan pembelian bahan baku, tapi nanti di jurnalnya pada saat pembelian bahan baku adalah bahan baku, jadi persediaan bahan baku bertambah, kreditnya adalah kas atau apa namanya utang. Oke, kita menggunakan metode fisikal, jadi di sini ada pembelian bersihnya adalah uang yang senyatanya kita keluarkan untuk membeli bahan baku. Oke, kita lanjutkan dulu ya, untuk sampai di sini ya. Nah, di sini biaya produksi. Jadi kalau untuk biaya pabrik kan material, labor, overhead pabrik ya. Ini biaya produksi berarti sama dengan ini sama dengan mana sih sama dengan ya biaya pabrik ditambah dengan BDP. Nah, BDP itu barang dalam proses awal periode. Oke. Nah, harga pokok produksi ini sama dengan biaya produksi. Biaya produksi ini dikurang dengan ini dikurangnya dengan persediaan BDP. Jadi BDP akhir. Nah, ini adalah harga pokok produksi. Oke, jadi ini istilahnya apa ya? Persediaan saja ya. Persediaan barang dalam proses awal, kemudian harga pokok produksi berarti dikurang dengan persediaan barang dalam proses akhir. Nah, di sini harga pokok produksi ini untuk menjadi harga pokok penjualan, berarti kita masih ditambahkan dengan apa namanya, ada yang namanya barang yang siap untuk dijual.
atau barang jadi yang siap untuk dijual. Tadi sudah mendapatkan harga pokok produksi. Nah, di sini barang jadi yang siap dijual ini sama dengan ini dijual maksudnya. Oke. Kok ini tidak harus ke sini. Ini barang yang siap untuk dijual, ya. Barang jadi, kenapa ini nggak mau ke sini ya? Nah, lagi, saya salah mencet delete-nya ya. Barang yang siap untuk dijual, ya, ini sama dengan, ya. Jadi kita tadinya andaikan sebuah gudang memiliki persediaan awal, ya. Berarti di sini harga pokok produksi ditambah persediaan awal. Harga pokok produksi ya. Ditambah dengan persediaan awal. Persediaan barang jadi awal. Oke, saya singkat begini. Harga pokok produksi yang ini ditambah dengan persediaan barang jadi awal ya. Nah, untuk menjadi harga pokok penjualan berarti di sini nah ini ya, untuk menjadi harga pokok penjualan berarti ini sama dengan barang yang siap untuk dijual ini ya. Oke, saya copy biar nggak lama ini ya. Barang yang siap untuk dijual ini dikurang dengan ini persediaan barang jadi akhir. Inilah yang menjadi harga pokok penjualan. Ini rumus mutlak yang harus apa? Oke, yang harus Anda pahami ya. Nah, sekarang kita buat contohnya. Ini apa rumus? Ini maksudnya rumus ya, salah ya. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi ini adalah sebenarnya untuk bahan bakunya, ini adalah material use. Oke, kita buat contoh di mana ya, di sini aja ya, apa di sampingnya, atau mungkin saya kecilin sedikit. Nah ini ya, misalnya di sini contohnya apa ya, persediaan bahan baku, awal. Kemudian saya singkat ke sini. Nah, ini ya, persediaan bahan baku awal, ini contohnya saja. Terus kita buat, nah nggak sini jadi kelihatan banget. Nah ya, persediaan bahan baku awal ini untuk mencari apa namanya, untuk mencari yang namanya biaya bahan baku ya, BBB atau biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini didapat dari persediaan awal ya, ditambah dengan pembelian bersih, misalkan persediaan awalnya di sini ada 1 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian ditambah dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih di sini masih ada teman-temannya. Yaitu apa? Kita buat misalkan ada pembelian Oke. Pembelian misalnya ada 100 juta. Oke, namanya contoh suka-suka ya. Oke, sekarang ke bawah ke. Nah, di sini ada teman-temannya apa? Misalnya ada retur. Pembelian, ini maksudnya pembelian di sini pembelian bahan baku. Ya. Ini juga sama pembelian bahan baku. Ini juga sama ya. Ini bahan baku, di sini sama ya, pembelian bahan baku. Oke, saya buat ke bawah saja. Ya, ada retur pembelian, ada potongan pembelian bahan baku. Oke, kemudian ada apa lagi? Biaya angkut.
pembelian bahan baku. Nah, seperti ini. Berarti inilah pembelian bersih. Oke, kita buat misalkan. Nah, misalkan retur pembeliannya 5 juta. Oke, potongan pembeliannya 3 juta. Oke, biaya angkut pembeliannya misalnya ada 5 juta. Nah, seperti ini. Berapakah pembelian bersihnya? Kita hitung. Ya, langsung saja di sini sama dengan, kan tadi kan pembelian bersih adalah uang yang nyatanya kita keluarkan untuk memperoleh bahan baku tadi. Kita beli 100 juta, berarti kita keluarkan 1 juta. Oke, kemudian barang jelek kita kembalikan, berarti pengeluaran kita berkurang 5 juta. Oke, kemudian kita dapat potongan, pengeluaran kita berkurang pula 3 juta. Oke, kita ke sana, biaya angkut kita yang tanggung, berarti pengeluaran kita bertambah. Oke, jadi inilah pembelian bersihnya. Nah, di sini persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, ini akan ketemu dengan persediaan bahan baku yang tersedia untuk diproduksi maksudnya. Jadi didapat dari ini adalah bahan baku awal ditambah dengan pembelian bersih yang ada di sini, inilah yang tersedia untuk diproduksi. Nah, di sini tadi kan ada persediaan awal. Nah, pada saat di akhir periode kita hitung secara fisik di sini ada misalnya ada persediaan akhir ini, misalkan ada 2 juta. Nah, seperti ini. Berarti inilah biaya bahan baku atau bahan baku yang digunakan. Inilah biaya bahan baku yang ada di sini. Oke, ada berapa? Kita hitung sama dengan 98. Ini adalah yang tersedia untuk diproduksi, dikurangi persediaan akhir, inilah yang digunakan atau biaya bahan baku yang digunakan. Oke, ini yang menjadi ini di sini biaya bahan baku. Jadi awal dan pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Nah, kalau kita ingin tahu berapa biaya pabriknya, ya, kita ingin tahu biaya pabrik. Oke, untuk biaya pabrik ya, ini kan sama dengan ini ya, biaya pabrik sama dengan material, labor, overhead ya, ditambah BOP ya. Biaya bahan baku ya, misalnya ini yang di sini ya tadi ya. Ini biaya bahan baku seperti ini, Kenapa? Nah, seperti ini ya. Ini adalah biaya bahan baku yang di sini. Ditambah dengan apa itu? Tenaga kerja langsung di sini. Ya. Biaya tenaga kerja langsung. Ya. Misalnya di sini ada 50 juta. Oke. Kemudian ada BOP. BOP-nya berapa? Misalkan di sini ada 60 juta. Nah, ya, seperti ini ya. Berarti material, labor, overhead, inilah yang namanya biaya pabrik. Kita jual. Ini adalah biaya pabrik. Berapa biaya pabriknya? Oke. Kita garis bawah ya. Jadi sama dengan sam. Dari sini. Nah, oke. Inilah biaya pabrik. Tadi sudah ketemu biaya pabrik, sekarang bagaimana dengan biaya produksi? Biaya produksi berarti ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal. Oke. Berarti kita buat di sini biaya produksi. Oke. Biaya produksi ini sama dengan biaya pabrik ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal ya. Ini biaya pabriknya. Oke, ini biaya pabrik, kita kotak saja seperti ini. Ini biaya pabriknya berapa? Ini ya 206 sekian. Ditambah dengan persediaan barang dagang,
Tapi orang nggak ada. Nggak lupa ya, biaya produksi ini yang ini. Ditambah dengan BDP awal. Jadi persediaan BDP awal. Misalnya BDP awalnya, misalnya ada 2 juta. Nah, seperti ini ya. Ini akan ketemu biaya produksinya. Oke, saya buat garis bawah. Inilah biaya produksi. Kalau nggak mau, oke, kita copy, tidak mau ke sini kah? Ini ya, kita hitung biaya produksinya. Oke, biaya produksinya berapa? Sama dengan biaya pabrik, ya, ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal. Oke, ini sudah biaya produksi sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan harga pokok produksi? Ini harga pokok produksi, ya. Di bawahnya lagi. Oke, harga pokok produksi ini didapat dari ini biaya produksi. Biaya produksinya sama dengan ini. Oke. Ditambah dengan dikurangi dengan BDP akhir. Oke, saya kopas saja. Ini bukan awal tapi akhir. Nah, akhir misalnya di sini untuk BDP akhirnya ada 5 juta. Oke. Jadi biaya harga pokok produksinya ini agak mirip di sini, tapi hati-hati artinya beda soalnya ya. Berapakah harga pokok produksi? Ini berarti kita kurangkan saja. Jadi sama dengan ini biaya produksi dikurang dengan BDP akhir. Inilah harga pokok produksi. Oke. Oke, saya turunkan ke bawah saja. Ini biar kelihatan ya. Oke, tadi sampai ke harga pokok produksi. Nah, sekarang dari harga pokok produksi ini sudah jadi, kita masukkan ke gudang barang jadi. Jadilah barang yang siap untuk dijual. Oke, kita hitung barang yang siap untuk dijual itu berapa. Oke. Nah, barang yang siap untuk dijual sama dengan ini ya, harga pokok produksi ini sama dengan ini harga pokok produksi ya, ditambah dengan persediaan barang jadi awal. Nah, seperti ini. Inilah barang yang siap untuk dijual. Maksudnya barang jadi yang siap untuk dijual. Misalnya persediaan barang jadi awal 10 juta. Oke, berarti di sini barang yang siap untuk dijual sama dengan 203 sekian ditambah dengan persediaan barang jadi awal. Oke, setelah itu berapakah harga pokok penjualan? Kita hitung. Ini harga pokok penjualan. Jadi sebenarnya cuma apa namanya? Kita buat step by step-nya saja. Kita hitung. Daripada kita buat atas saja. Ini ya. Ini tadi barang yang siap untuk dijual. Ctrl C, Ctrl C. Ini saya buat garis di bawah. Oke. Nah, berapakah harga pokok penjualan? Ya, ini harga pokok penjualan sama dengan barang yang siap untuk dijual. Ini. Kemudian ini barang yang tersedia untuk dijual adalah 213 sekian. Nah, dikurang dengan persediaan barang jadi akhir. Nah, misalnya persediaan barang jadi akhir ada 8 juta. Oke, berarti harga pokok penjualannya itu berapa? Kita hitung. Oke, berarti
harga pokok penjualannya ini ya sama dengan ini yang siap dijual dikurangi berapa sisa yang di akhir periode, inilah harga pokok penjualan. Oke, sebenarnya hanya seperti ini untuk yang rumus akuntansi perusahaan industri. Nah, sekali lagi yang kita pakai sekarang ini adalah menggunakan metode fisikal. Jadi nanti di akhir apa namanya di akhir periode ya ada yang namanya apa namanya persediaan awal dan AJP persediaan ya. Tapi kalau untuk yang metode perpetual AJP persediaan mungkin ada nggak? Mungkin ada. Walaupun dengan pencatatannya di situ merupakan perpetual, jadi andaikan terjadi persediaan apa namanya, andaikan terjadi beda ya, andaikan terjadi beda. Jadi pencatatan tetap sama bagus, tapi setelah dilakukan fisik ternyata sisanya kok beda dari pencatatan. Jadi secara fisik misalnya tinggal 1 juta, tapi secara catatan itu ada 1,5 juta. Jadi tetap dibuat sebuah adjustment ya. Ini yang saya bilang untuk yang sistem fisikal di sini sebenarnya untuk metode pencatatannya saja. Jadi apabila terjadi pembelian bahan baku, berarti yang kita jurnal adalah pembelian bahan baku pada kas. Kalau perpetual kan berarti langsung kan persediaan bahan baku pada kas. Nanti kalau menggunakan perpetual step by step nanti di dasar di akuntansi biaya ya Anda akan pelajari dengan menggunakan perpetual. Nanti ada pemindahan dari bahan baku ke BOP begitu dan seterusnya. Dari apa namanya biaya gaji nanti ke BOP dan seterusnya. Itu oke ya. Jadi yang jelas untuk yang persediaan ini yang berbeda ya. Oke, ini untuk rumus akuntansi. Oke, selanjutnya kita saya ingin menambahkan mengenai jurnal perusahaan industri ya. Untuk perusahaan industri. Nah, untuk di sini jurnal perusahaan industri yang kita bahas di sini dengan menggunakan metode fisikal. Jadi yang pertama kali ya saya buat di sini. Oke, ini masih jangan apa-apa ya di sini. Yang pertama kali adalah untuk yang jurnal pembelian bahan baku. Nah, untuk pembelian bahan baku ini contohnya ya bagaimana kita membuat jurnal umumnya, kita menggunakan jurnal umum ya tetap ya. Oke, jurnal umumnya adalah kalau menggunakan metode fisikal, berarti ini adalah pembelian bahan baku ya. Sedangkan kreditnya ini adalah kas apabila tunai atau utang dagang atau utang dagang di sini. Kalau itu menggunakan kredit ya. Ini untuk jurnal pembelian bahan baku. Oke. Jadi kalau seandainya saya buat seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini juga sama. Oke, kita pakai angka saja ya. Misalkan di sini pembelian bahan baku 1 juta. Oke, berarti di sini juga sama 1 juta. Oke, ini misalkan saja. Kemudian, ini tadi jurnal pembelian. Oke, bagaimana kalau dengan jurnal penjualan? Kita copy di sini ya, paste, tapi bukan pembelian. Kita bikin jurnal yang kedua untuk jurnal penjualan. Oke, untuk penjualan berarti yang dijual pasti bukan bahan baku, tapi barang jadi. Bagaimana dengan jurnal umumnya? Oke, jurnal umumnya kalau penjualan berarti kalau kita menjual tunai berarti yang didebit adalah kas, tapi apabila menjual secara kredit berarti adalah piutang dagang. Ini. Oke, kemudian kreditnya adalah penjualan. Oke, jadi di sini misalkan di sini ada 10 juta.
Oke, berarti di sini sama 10 juta. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan tiga ya, misalnya di sini jurnal untuk mencatat biaya. Biaya misalkan di sini adalah biaya listrik misalkan ya. Berarti di sini kita buat jurnalnya seperti ini ya. Kita keluarkan uang kas, jangan lupa di sini taruh dulu di sebelah kredit ya. Kemudian kreditnya adalah biaya. Biaya misalnya listrik, telepon, air misalnya. Nah, misalnya di sini biayanya ada 100.000 atau 200.000 misalnya. Ini berarti di sini kas yang dikeluarkan adalah 200.000 rupiah. Biaya asuransi juga sama. Biaya asuransi di sini bisa juga menggunakan dengan pendekatan rugi laba, bisa dengan pendekatan neraca. Jadi sama dengan jurnal umum yang ada di perusahaan dagang ataupun yang ada di perusahaan biasa. Ini untuk mencatat biaya apapun, biaya di sebelah debit, kreditnya adalah kas kalau itu kas ya. Tapi kalau seandainya itu bukan kas yang dikeluarkan, berarti ini merupakan hutang. Baik. Hutang dagang. Oke, paham ya? Bagaimana dengan untuk mencatat yang selanjutnya ya? Di sini jurnal untuk ini mencatat biaya gaji. Ya. Di sini di dalam praktek ya, biaya gaji itu dicatat ini 2 kali. Jadi di dalam praktek pekerjaan di sini ada untuk mencatat biaya gaji. Ini saya bilang mencatat biaya gaji yang timbul ya. Berarti di sini bukan mencatat pembayaran gaji. Berarti jurnal yang timbul di sini. Jadi misalnya gaji diperhitungkan dari tanggal 23 sampai tanggal 22 misalnya. Berarti pada tanggal 22 kita buat di sini sudah timbul biaya gaji ya. Kreditnya adalah utang gaji. Nah, seperti ini. Utang gaji. Nah, seperti ini ya. Biaya gaji pada utang gaji. Misalnya di sini ada 500.000 seperti ini. Misalkan saja ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk perusahaan industri ini ya, tapi tidak hanya perusahaan industri, semuanya juga sama sebenarnya ya. Di sini kan biaya gaji pada utang gaji ini untuk mencatat jurnal keseluruhan. Tapi sebenarnya nanti ada yang namanya pendistribusian gaji. Jadi di sini untuk yang pendistribusian gaji itu bisa juga dibuat seperti ini ya. Tadi mencatat biaya gaji, sekarang mencatat pendistribusian gaji. Yang kelima ya, mencatat pendistribusian gaji. Ini ya, pendistribusian gaji. Jadi biaya gaji yang tadinya sebelah debit kita kreditkan seperti ini ya, didistribusikan ke yang berhak di zona umumnya seperti ini ya. Jadi biaya gaji yang tadinya 500.000 di sini ya, ini berarti di sini ya seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana didistribusikannya kemana? Misalnya untuk yang gaji tenaga kerja langsung, berarti ini masuknya ke biaya tenaga kerja langsung seperti ini ya. Jadi ke biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk yang tidak langsung berarti masuknya ke BOT. Oke, sekali lagi untuk tenaga kerja langsung berarti misalkan tenaga kerja langsung di sini ada 100.000. Oke, yang tenaga kerja tidak langsung misalnya 100.000 misalnya. Nah, kalau seandainya ada bagian pemasaran misalnya ya,
dan administrasi bank umum ya. Jadi di sini ada bagian pemasaran, kemudian ada administrasi umum. Oke, berarti di sini misalkan di sini ada bagian pemasaran, berarti di sini kita masukkan ke biaya pemasaran. Berarti ini masuknya ke divisi ke bagian pemasaran. Oke, ini sebenarnya ini nanti masuknya ke akuntansi biaya, tapi untuk sekedar tahu saja. Kemudian di sini ada biaya masuk ke administrasi dan umum. Jadi yang tadinya gaji yang 500 ini secara umum ini misalnya tanggal di akhir perhitungan gaji ya di sini berarti masuk biaya pemasaran, misalkan di sini ada 200.000. Oke. Nah, sisanya berarti 100.000 misalnya. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk pencatat pendistribusian gaji. Nah, selanjutnya yang keenam, sebenarnya ada yang namanya pembayaran gaji. Ini yang keenam ya. Ini yang keenam. Kita buat jurnal untuk pembayaran gaji. Ini yang harus harus diketahui ya. Jurnal untuk mencatat pembayaran gaji. Misalnya gaji dibayar tanggal 1, berarti di sini utang gaji yang ada di sini ya kita debitkan, oke, kita bayarkan kas. Nah seperti ini ya, berarti di sini untuk utang gajinya ya berarti di sini ada berapa 500.000 ya, jadi ini tetap ngambilnya dari sini utang gaji, oke, kemudian kasnya seperti ini. Oke, ya. Seperti ini untuk yang gaji ya. Jadi terkadang kita rancu untuk melihatnya ya, apa namanya untuk menilainya sebenarnya di dalam prakteknya seperti ini. Ini yang kita bicarakan apabila tidak ada PPh. Bagaimana kalau seandainya ada PPh? Berarti kalau seandainya PPh misalnya 10%, misalkan ya. Berarti ini kita insert begini ya. Di sini berarti ada namanya utang PPh. Nah, seperti ini ya. Utang PPh ini pajak penghasil ya, pajak penghasilan ya. Berarti di sini utang gajinya itu tidak sampai 500.000 ya. Misalnya PPh-nya di situ ada berapa 50.000 misalkan ya. Seperti ini ya. Berarti di sini utang gajinya bukan 500.000 lagi, berarti 450.000. Kenapa? Di sini ada yang namanya kebanyakannya. Ada yang namanya utang PPh. Berarti si perusahaan akan mengambil pajak atau memungut pajak dari karyawannya sebesar ini. Nah, pada saat pembayaran gaji, apabila kita terdapat PPh, berarti di sini utang gajinya sesuai dengan yang di sini. Nah, apabila di sini ada mencatat pembayaran PPh, jadi si perusahaan itu akan memungut pajak dari karyawan, kemudian dia akan membayar pajaknya ke kantor pajak. Jadi mencatat pembayaran PPh ke kantor pajak. Oke, berarti di sini tadi ada, saya kecilin biar kelihatan semua ya. Nggak kelihatan. Nah ini ya. Ini tadi kan ada utang PPh. Berarti utang PPh yang ada di sini, di sebelah kredit, kita debitkan. Nah, seperti ini. Berapa jumlahnya? Ini sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Nah, kreditnya apa? Kreditnya berarti adalah kas. Kan kita membayar, mengeluarkan uang. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi kas yang keluar untuk pembayaran gaji bukan sebesar 500.000 lagi, tapi sebesar berapa utang gajinya setelah dikurangi dengan PPh. Oke, nah seperti ini untuk
mencatat apa jurnal-jurnal yang paling urgent ya, mencatat pembelian gaji misalnya untuk mencatat penjualan, mencatat biaya ya. Kalau di sini ya untuk yang penjualan, kalau metode perpetual kan di sini masih ada penyesuaiannya berupa PPh. Demikian juga kalau untuk pembelian, kalau metode perpetual di sini debitnya bukan pembelian bahan baku, tapi persediaan bahan baku. Oke, ini jurnal-jurnal yang penting ya. Selanjutnya hanya ini saja kayaknya ya, misalnya untuk mencatat pembayaran utang dan seterusnya itu sama saja ya. Misalnya di sini, oke, misalnya ada kita buat seperti ini. Oke, apa ya? Ini untuk mencatat yang ke-8 misalnya ya. Jurnal untuk mencatat apa nih pembayaran utang misalnya atau pelunasan utangnya. Utang dagang misalnya. Berarti di sini kalau utang bersama kan di sebelah kredit ya. Berarti kalau kita membayar lagi nih aja. Kalau kita membayar berarti kita keluarkan kas. Kita membayar utang berarti kita keluarkan kas. Berarti debitnya apa? Debitnya adalah utang dagang. Oke, ini prinsip-prinsip misalnya di tinggal 100 misalnya seperti ini ya. Angka-angka ini saya hanya ngacak saja. Oke, bagaimana untuk penerimaan piutang ya. Kita buat jurnal lagi. Jadi tetap kita taruhnya dulu kas dulu gimana. Oke, yang ke-9 misalnya untuk mencatat penerimaan ya. Penerimaan piutang. Oke, piutang dagang ya. Berarti jurnalnya adalah kalau kita menerima uang, ini bukan piutang ya, piutang dagang maksudnya. Piutang ya, berarti di sini kalau kita menerima uang taruh dulu kasnya di sini. Kas ini dari mana? Dari piutang dagang misalnya. Nah, seperti ini ya. Misalnya ada 100.000. Seperti ini. Sama ya. Ini untuk mencatat penerimaan piutang. Bagaimana kalau retur? Ya, retur. Retur ini ada pembelian, ada penjualan. Nah, untuk retur pembelian bahan baku misalnya, tadi kan pembeliannya di sini adalah pembelian bahan baku ya, seperti ini ya. Berarti di sini untuk jurnal retur pembelian bahan baku seperti ini. Ya, di sini yang ke-10 misalnya ya. Di sini jurnal untuk mencatat retur pembelian bahan baku. Nah, seperti ini. Jurnal umumnya gimana? Kalau seandainya tadi bahan baku tadi dibeli secara cash atau tunai, berarti di sini kalau kita beli dikembalikan, berarti uangnya tadinya kan kita kan keluarkan uang kas begini kan, begini kan, begini ya untuk pembelian bahan baku begini. Kalau seandainya ini yang apa namanya yang terjadi transaksinya, berarti kas ini dibalikkan. Berarti kas yang tadinya kita keluarkan kita terima lagi. Sedangkan kreditnya adalah retur pembelian bahan baku. Oke, tapi ingat retur itu benar-benar dibalikkan, dikembalikan, bukan berarti tukar barang, itu beda lagi ya. Tukar barang berarti bukan merupakan retur. Misalnya 50. Seperti ini misalkan ya. Ini berarti sama. Oke, ya ini retur pembelian bahan baku. Bagaimana dengan retur penjualan? Oke, kita buat retur penjualan. Nah, seperti ini, saya lagi dengan menggunakan metode fisik. Ya, tadi menggunakan metode fisik, sekarang juga sama. Misalnya untuk mencatat retur penjualan. Kalau retur penjualan tidak mungkin bahan baku, berarti penjualannya adalah barang jadi. Kalau seandainya tadi penjualannya, ya penjualannya itu kalau kita mencatat penjualan tunai kan gini ya, kas pada penjualan tunai. Oke, kalau seandainya barangnya dikembalikan per kas misalnya, berarti di sini kita balikkan juga uangnya, berarti kasnya taruh di sebelah kredit. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita apa namanya penjualannya secara
kas, atau kalau kredit berarti ini adalah piutang dagang. Oke, sedangkan kreditnya adalah retur penjualan. Oke, berarti misalkan di sini ada 500.000 seperti ini ya, misalnya gede banget ini 9 juta. Oke, 50.000 aja misalnya seperti ini. Oke, sedangkan untuk tadi kan untuk mencatat retur penjualan ya, untuk di sini juga sama berarti untuk retur pembelian. Andaikan kita membeli secara kas, ya secara tunai berarti debitnya adalah kas. Tapi seandainya kita membelinya kredit, berarti debitnya adalah utang dagang. Kenapa? Karena tadinya utang kan di sebelah kredit, andaikan dikembalikan berarti utangnya pasti akan berkurang dari debitkan. Ini prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk mencatat untuk membuat atau mencatat dari transaksi yang ada di perusahaan industri ya dengan metode fisikal. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya, hanya bedanya ini seperti ini. Bedanya adalah kalau di sini pembelian barang dagang, di sini pembelian bahan baku seperti itu. Ini untuk metode fisikal seperti yang kita bicarakan di sini. Oke, sampai di sini jumpa kita. Untuk selanjutnya kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya mungkin AJP dan lain-lain. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.